Alhamdulillah Sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqa jihadihi wa ala ummatihi alladhina yattabi'unahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dan panjenengan semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan syiar sebagai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah dan karya kemanusiaan kita di alam raya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ibadah yang insya Allah nanti pada waktunya akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu sikap orang yang bertakwa sebagaimana visi dari Siyam Ramadan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. At-taqwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesadaran di dalam diri kita untuk selalu menjaga diri dari berbagai macam apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sikap inilah kemudian yang membuat kita menjadi orang-orang yang selalu mawas diri. Siyam Ramadan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang saya sampaikan tadi mengandung 3 unsur keberagaman kita di dalam Islam ini. Ketika Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu, ini Allah sedang berbicara tentang aspek keimanan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini adalah aspek syariah Islam. Dan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Ini dapat dikategorikan sebagai aspek al-ihsan. Sehingga jemaah sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang melaksanakan semua perintah Allah di bulan Ramadan adalah orang-orang yang sedang mengupayakan perbaikan pada ketiga aspek keberagamaannya. Baik itu aspek iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah aspek keislaman kita yang secara konkret kita wujudkan dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hukum-hukumnya. Dan yang ketiga adalah aspek al-ihsan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka yakinlah Allah melihatmu. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, insya Allah jika ketiga aspek keberagamaan kita ini dapat kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka pada saat itulah kita barangkali dapat meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Orang-orang yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan pengharapan kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, itu niscaya akan diampuni
segala dosanya. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ada persoalan yang sangat merisaukan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan bagaimana orang-orang yang terbaik dari generasi umat ini, mereka adalah orang-orang muhajirun dan ansar. Namun kehebatan ibadah dan pengorbanan, yang memiliki harta mereka totalitas, ya, menginvestasikan hartanya di jalan Allah. Bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan di dalam menegakkan agama Allah. Namun ketika beliau membaca surat Al-Mu'minun ayat ke-60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang mendermakan apa saja yang mereka dermakan. Kita memperhatikan bagaimana orang sekelas Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, orang yang mendermakan totalitas hartanya, bahkan hari ini orang-orang yang pergi ke kota suci Madinah misalnya, mendapatkan lahan yang pernah diwakafkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan masih tersisa dan terabadikan sampai hari ini. Mereka adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa. Semuanya dilakukan demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketika para sahabat yang sedemikian rupa mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa mereka, mereka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Hati mereka begitu takut, hati mereka menciut ketika mengingat jika pada suatu saat nanti mereka akan kembali dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian menyisakan suatu tanda tanya besar bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah orang dimaksudkan di dalam ayat 60 surat Al-Mu'minun adalah orang-orang yang memang kasat mata banyak sekali melakukan kebaikan, bahkan mengorbankan jiwa harta mereka, namun diam-diam mereka mabuk, diam-diam mereka berzina, diam-diam mereka mencuri?" Dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak wahai Aisyah. Justru mereka adalah orang-orang yang banyak menunaikan sholat, banyak menunaikan puasa, dan mereka orang yang senantiasa bersedekah. Walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum." Yang membuat mereka risau ketika mengingat kematian adalah ketika mereka menyadari jangan-jangan semua amal kebaikan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sia-sia. Ini adalah satu kekhawatiran yang bersifat rohaniyah di antara para sahabat. Sehingga seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ketika beliau memberikan kesaksian tentang perilaku para sahabat di dalam menunaikan ketaatan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Amilu wallahi bil ta'at wajtahadu fiha, walakinnahum yakhafuna alla yuqbala minhum." Para sahabat, para tabi'in itu di dalam melaksanakan segala ketaatan kepada Allah, mereka totalitas dan penuh sungguh-sungguh. Namun mereka masih menyisakan rasa takut jika semua kebaikan dan ketaatan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga menyatakan, "Innal mu'mina jama'a ihsanan wa khasyah." Seorang mukmin beriman yang sejati itu adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan tanpa syarat kepada siapapun, bahkan kepada binatang. Kalau Anda ingin melihat potret ihsan adalah apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang berjalan di gurun pasir dan dia kemudian mendapatkan sebuah sumur, dia turun karena kehausan, dia minum, dia meneguk air dengan sedemikian rupa. Sesampai dia di atas, dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat pasir karena kehausan.
Lalu dia berinisiatif untuk turun kembali ke sumur dan mengisi sepatu botnya dengan air. Kemudian diminumkan kepada seekor anjing. Dan Rasulullah menyatakan dengan perbuatan sekedar memberikan minum kepada seekor anjing, Allah kemudian mengampuni dosa orang tersebut dan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah potret al-ihsan. Seseorang yang melakukan kebaikan hatta kepada seekor binatang tanpa kepentingan apapun kecuali kebaikan itu sendiri. Ini adalah potret al-ihsan. Orang-orang yang melakukan ihsan senantiasa menyisakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah khasyah. Takut bukan karena apa-apa, tetapi kita tidak pernah tahu kapan Allah kemudian menampakkan tipu dayanya kepada kita. Wa yamkurun wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ada banyak manusia yang melakukan tipu daya dan mereka lupa dalam membalas tipu daya mereka Allah Maha segala-galanya. Tentu saudara sekalian, kita menyaksikan betapa sebagian saudara prajurit dan sahabat kita yang saat ini ya dalam suasana penuh kekhawatiran tentunya karena sudah melampaui batas waktu yang diperkirakan oleh para ahli. Mereka tidak akan pernah berpikir kapan mereka akan menemui ajalnya misalnya jika itu terjadi. Yang pasti bahwa sampai saat ini mereka masih dalam kegelapan yang tidak seorang pun mengetahui, walaupun ada tanda-tanda dan indikator yang menunjukkan itu. Ini adalah bagian daripada skenario Allah. Kita tidak pernah mengetahui siapa di antara kita yang diwafatkan dengan suasana yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun tentunya kita orang-orang yang berhusnuzan, bahwa mereka jika orang-orang beriman adalah insya Allah diwafatkan dalam kebaikan dan dalam kesyahidan. Bukan semata mereka diwafatkan oleh Allah, misalnya itu terjadi dalam peristiwa tenggelam sebagaimana hadis Rasulullah, tapi juga mereka sedang menunaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit. Bagi kita mereka adalah para syuhada. Nah, peristiwa semacam ini juga kita tidak pernah tahu. Seorang sahabat kita di Yogyakarta, setelah beberapa saat beliau dirawat di rumah sakit, dan pada hari beliau harus dijemput oleh keluarga, tapi siapa yang menyangka pada saat waktu duha beliau akan mengganti baju. Beliau minta waktu sesaat kepada perawat untuk rehat beberapa detik, dan beliau menarik napas, sekali napas, dan beliau juga wafat. Kita tidak pernah tahu kapan Allah akan menjalankan takdirnya atas kita. Maka orang-orang yang memiliki semangat al-ihsan, orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mentalitas orang-orang bertakwa. Wa innal munafiq jama'i sa'atan wa amna. Berbeda karakteristiknya dengan orang-orang yang munafik, bermental hipokrit, orang-orang yang double standar, orang-orang yang muzabzabin, orang-orang yang selalu terombang-ambing, tidak ke sana, tidak kemari, hanya menjalankan agama sesuai dengan kepentingan pragmatisnya misalnya. Mereka ini, kata Hasan al-Basri, jama'i sa'atan wa amna. Dia gemar melakukan berbagai macam keburukan, keburukan kepada Allah atau keburukan yang bersifat horizontal kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama, kemudian mereka merasa aman dari berbagai macam tipu daya yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa taala, seorang khalifah yang sangat adil pada masa itu, pada saat menjelang kematian beliau meninggalkan 12 orang anak pada saat itu. Dan pada saat beliau akan segera menemui ajalnya, para pembantu terdekatnya menawarkan satu saran agar beliau menuliskan wasiat. Wahai khalifah, ini anakmu 12 orang dan tidak semuanya mereka orang-orang yang mumpuni secara ekonomi. Tulislah selembar wasiat, semacam instruksi agar kami legal mengambil sebagian harta dari Baitul Mal dan kami akan berikan kepada dia. Apakah kemudian seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz menerima saran dari para pembantu dekatnya? Tidak. Beliau tidak mau melakukan itu. Karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan, "Inna waliyallah
Allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku, kata beliau, adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Dan dialah yang akan melindungi, menjaga, memproteksi orang-orang yang saleh. Dan di antara anakku yang 12 ini, kata beliau, ada di antara mereka nanti orang-orang saleh. Maka orang-orang yang soleh di antara anakku cukup aku pasrahkan kepada Allah, dan Allah lah yang akan mengurus kehidupan dan penghidupan mereka. Sementara jika ada di antara mereka tidak menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang baik, maka Umar bin Abdul Aziz tidak mau dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berta'awun di dalam keburukan meskipun terhadap anaknya sendiri. Beliau memiliki rasa takut yang sedemikian rupa. Jangan heran, jangan juga lupakan saudara sekalian, seorang Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang luar biasa adilnya, dan itu terkenal menjadi suatu monumen sejarah yang luar biasa. Tapi coba perhatikan, ketika beliau harus mengambil suatu keputusan yang kira-kira itu legal secara konstitusi negara pada saat itu, tapi beliau tidak mau melakukannya. Hanya sekedar berpesan agar anaknya diberikan tunjangan kesejahteraan tertentu dari Baitul Mal. Mengapa demikian? Karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, jamaah hadirin dan hadirat, ya rahimani wa rahimakumullah. Tampaknya di era digital dan di era postmodern saat ini, di era di mana revolusi informasi, revolusi berbagai macam capaian-capaian umat manusia. Satu hal yang barangkali perlu kita teguhkan, agar dalam suasana seperti ini kita masih meneguhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memiliki kesadaran diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak memiliki kesadaran rohani bahwasanya Allah selalu membersamai kita, mengawasi kita. Ma yalfizu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Jangankan berbuat, satu kata, satu status, satu postingan kita itu terdiri dari berapa ratus kata, bahkan mungkin ribuan kata. Dalam Al-Quran, Allah sebut setiap lafaz, setiap satu kata akan dicatat dan dikalkulasi secara detail. Ma yalfizu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Ada dua penjaga kita selalu mencatat apapun yang kita ucapkan. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada kita semua dan mengingatkan tentunya diri kita. Mari kita jadikan Syam ini sebagai upaya untuk meneguhkan ihsan kita kepada Allah. Ihsan kita kepada manusia semuanya. Ya, bagaimana kita menancapkan rasa keagungan Allah di dalam diri kita sehingga kita tidak latah, terutama di dalam interaksi kita bermedia sosial. Ada banyak orang yang tidak pernah memiliki rasa takut, seolah-olah mereka mengatakan seperti isyarat Al-Quran, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimusin. Hidup kami hanya di dunia dan kami tidak akan pernah dibangkitkan. Saudara sekalian, jangan pernah lalai. Kita tidak pernah tahu. Lihatlah saudara-saudara kita tercinta, para prajurit angkatan laut. Mereka tidak akan pernah menyangka, disaksikan oleh para jenderal, para pimpinan angkatan laut, pimpinan militer di negeri ini. Ternyata juga Allah menghendaki sesuatu yang sama sekali di luar akal kita. Tapi itulah Allah ketika Dia berkehendak. Dan yakinlah bahwa Syam yang kita lakukan bukanlah ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berlapar-lapar dan berdahaga. Rasulullah sendiri menyatakan laisa syiamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan semata meninggalkan makan dan minum. Innamas syiamu minal lagwi warrafas. Puasa itu hanyalah menahan diri dari berbagai macam perkataan cabul dan ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Ada dua sosok wanita yang luar biasa dikagumi, sholatnya, tahajudnya, zakatnya, sedekahnya oleh para sahabat di Madinah. Dan Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menghadirkan dua sosok ini. Dan beliau dengan tegas menyatakan keduanya termasuk dari ahli neraka. Para sahabat bingung. Dan Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kedua wanita ini sanggup menahan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah.
Makan minum itu halal. Dia sanggup menahan diri untuk tidak makan dan minum. Tetapi dia tidak sanggup menahan diri dari apa yang semestinya diharamkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan saudaranya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, mari kita hadirkan Allah dalam semua perspektif dan paradigma kehidupan kita. Terutama yang ingin saya katakan kepada generasi milenial, hadirkan Allah di dalam sosial media kita, agar kita tidak latah. Siapa tahu ada orang yang tersakiti, ada orang yang merasa tidak rela, dan semua mereka itu akan meminta pertanggungjawabkan, bahkan meminta agar Allah mengadili kita di hari akhirat. Nauzubillah min zalik. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, sekali lagi mudah-mudahan Ramadan sekali ini meneguhkan ihsan kita, baik kepada Allah secara vertikal dan juga kepada manusia secara horizontal. Dengan demikian insya Allah ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kuliah singkat yang saya sampaikan pada malam hari ini, dan tentu saya mohon maaf karena berhimpitan dengan kegiatan yang lain saya tidak sanggup menembus jarak UMY dari Kaliurang, maka saya mohon kepada panitia agar saya menyampaikan tausiah singkat ini dari tempat kami di Jalan Kaliurang. Insya Allah tidak akan mengurangi makna, dan tentu kita saling mendoakan agar kita semua, dan khususnya lagi kampus kita Universitas Muhammadiyah Jakarta, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dirasakan keberkahannya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, semua sivitas akademika di kampus ini merasakan betul bahwa UMY kita ini, kampus kita yang muda mendunia ini, ya, adalah kampus yang betul-betul menjadi mercusuar peradaban keilmuan, mercusuar daripada sebagian ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Saya bisa live ya? Bisa Ustaz, bisa langsung live. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama.